Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Farabdillah dengan NIM 13011118039. Nah, saya ingin mempresentasikan hasil manajemen proyektik. Tugasnya yaitu manajemen proyektik adalah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian suatu proses dalam suatu proyek yang dibatasi oleh mutu dengan tujuan tercapainya suatu proyek secara efektif dan efisien. Lalu terdapat karakteristik yang bersifat sementara, memerlukan perencanaan, memimpin proyek secara independen, bertanggung jawab dan memiliki disiplin kerja, lalu melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Lalu untuk jenis organisasi terdapat 3, yaitu organisasi projectized, organisasi matrix, dan organisasi fungsional. Yang pertama ada organisasi projectized. Organisasi projectized seperti ini berfokus hanya saja proyek daripada fungsionalitas. Keuntungan dari tipe organisasi ini adalah kemudahan untuk memasukkan seorang konsultan luar, efisiensi dalam mengerjakan proyek, kemudahan untuk membagikan sumber daya, dan lain-lain. Sedangkan untuk kekurangannya, setiap karyawan harus memiliki motivasi, bertanggung jawab, dan terbiasa untuk mengambil inisiatif. Lalu yang kedua ada organisasi matriks. Organisasi matriks merupakan peleburan dari kedua tipe organisasi, yaitu projectized dan fungsional. Organisasi matriks mencari keseimbangan antara operasional atau administrasi dan proyek. Contohnya, seorang proyek manajer yang ingin mengerjakan proyek inventory. Tim proyek akan terdiri dari bagian purchasing dan finance. Organisasi matriks ini mempunyai 3 sub-organisasi, yaitu lemah, menengah, dan kuat. Keuntungannya, pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien, anggota tim mempunyai pekerjaan operasional tetap setelah proyek selesai, dan juga sharing pengetahuan antar divisi yang lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya adalah dengan adanya 2 buah atasan, karyawan bawah harus melapor pada 2 atasan. Lalu atasan-atasan dapat memperebutkan karyawan sehingga membingungkan. Yang ketiga ada fungsional. Ini umum ditemui pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang. Seperti itu. Lalu semakin besar organisasi, maka semakin besar pula hierarkinya dan semakin terspesialisasi pekerjaannya. Keuntungannya, kesederhanaan dalam komunikasi dan efisiensi proses yang berulang. Sedangkan kerugiannya, saat menghadapi proyek antar divisi, pergerakan dari tiap anggota tim akan terbatas oleh sekat-sekat divisi dan manajer proyek yang lain. Selanjutnya ada proses manajemen proyek. Yang pertama inisialisasi. Seperti langkah awal melakukan kegiatan pada umumnya, perusahaan harus punya gambaran umum tentang elemen-elemen yang akan menjadi fondasi proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada perencanaan atau planning. Jika gambaran umum sudah didapat, maka dalam tahapan ini, manajer proyek akan berperan untuk lebih membreakdown ke dalam rencana-rencana yang lebih detail. Yang ketiga ada eksekusi. Setelah persiapan rencana matang dan detail, maka proyek bisa dilakukan. Dalam pelaksanaannya, tentu manajer akan bekerja sama dengan orang-orang yang sudah diplotkan untuk terlibat dalam proyek. Yang keempat ada mengawasi atau pengawasan dan pengontrolan. Bukan sekedar mengerjakan proyek saja. Manajer juga memiliki kewajiban dalam proses kontrol dan monitoring. Segala kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan proyek harus diawasi agar tidak keluar dari batasnya. Yang terakhir ada penutupan atau closing. Saat semuanya sudah selesai dan output yang dihasilkan bisa terlihat, maka manajemen proyek sudah mencapai langkah akhir. Proses ini juga biasanya ditandai dengan penyelesaian kontrak dengan pihak-pihak terlibat. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.